Lagu berikutnya Selalu Bersamaku. Let's go. Hanya kau tempatku berlindung, dan hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, Yesus. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam
Tuhan, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kurang semangat, shalom, selamat pagi. Haleluya, begitu dahsyat Tuhan kita, amin. Saya melihat ada muka-muka yang bersuka cita di pagi hari ini. Sebelum kita mau memulaikan ibadah kita jemaat Tuhan, saya undang kita semua. Mari sapa kiri kanan depan belakangnya, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Biar sukacita Tuhan terus memenuhi setiap kita di tempat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita, seluruh hidup kita menjadi penyembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada berkumpul di tempat ini untuk bersekutu di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan kami akan memulaikan ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja di tengah kami. Engkau memenuhi seluruh hidup kami, memenuhi tempat ini. Tidak ada yang terkecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan tolong sertai mereka Bapak, supaya mereka boleh sampai di tempat ini tidak kurang suatu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Bahkan saudara-saudari kami yang mungkin sedang menonton live streaming, Tuhan tolong mereka juga dimanapun mereka berada saat ini. Biar kami semua boleh menikmati sukacita Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Perkenanan Tuhan dalam hidup kita selama 1 minggu lamanya. Ada banyak hal yang sudah kita lewati. Ada banyak hal yang sudah kita kerjakan. Semuanya boleh terselesaikan hanya karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah kita tetap setia dan cinta akan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lagi katakan terlalu banyak. Terima kasih Tuhan yang Tuhan telah beri. Takkan
siapa kami tanpa kasih-Mu? Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang terjadi dalam hidup ini, untuk semua hal yang sudah kami lewati. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua waktu-waktu yang boleh kami lewati bersama dengan Tuhan, untuk semua hari-hari yang boleh kami lewati, semua dalam kendali-Nya Tuhan, semua dalam pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami berserah, kami berserah. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih lagi jemaat Tuhan. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih dalam lagi memuji memuliakan nama-Mu. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap, yang rindu untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Terpuji nama-Mu Tuhan, sungguh dahsyat dan ajaibnya Engkau. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita pagi hari. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Sekali lagi katakan, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi
hari kita penuh dengan kasih Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan saling bersalaman satu sama lainnya. Katakan kasih Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan di atas kepala. Kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbanalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu melimpahkan bagi. Katakan tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu bergerak tangan-Mu. Katakan, dari hari ke hari Kau selalu menyertai hidup kami Tuhan, menyertai kehidupan jemaat-Mu Bapa. Kami percaya itu Tuhan. Haleluya dan amin. Katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun. Yes, amin. Katakan, dari hari ke hari Tuhan, Kau berikan kami berkat yang tak pernah berkesudahan. Yes, limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu bergerak tangan-Mu. Haleluya Yesus, Engkau yang selalu memegang tangan kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, hari-hari kami dipenuhi dengan kasih-Mu yang melimpah. Tangan-Mu perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Sekali lagi saya rindu kita dengan semangat katakan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu bergerak tangan-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Kembali lagi saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan seluruh hidup kita, hati kita, untuk menyembah Tuhan, untuk siap ditaburi benih firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan di tempat ini lewat hamba-Mu. Kami
siap untuk mendengar. Dan biarlah firman-Mu Tuhan membentuk setiap pribadi kami menjadi lebih baik, menjadi lebih setia, menjadi lebih cinta Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di
syukur untuk semua hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Semua baik, apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biarlah Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menabur benih firman Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi menjelang siang ini. Pakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan, hikmat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Melingkupi hamba-Mu di dalam nama Tuhan. Dan biarlah kami setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengar, kami boleh menjadi bagian untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, kami siap untuk menjadi terang, kami siap untuk menjadi garam. Terima kasih Bapa, segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang tidak senang dengan kebaktian kami bersatu hati, kami usir, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya satu nama Yesus, Tuhan saja yang berkuasa di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Kence Kopstan, Master MTH. Ya, kepada Bapak Pendeta Dr. Heinz Kopstan, Master Teologi, kami persilahkan. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, luar biasa. Ya memang nama saya selalu susah untuk disebutkan. Oke. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang hidup maksimal dan berdampak. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup maksimal dan berdampak. Saya melihat pergerakan gereja ini, pertumbuhan gereja ini sungguh luar biasa. Ya, dari Wasabe dulu, Wasabe, lalu kemudian bertumbuh. Ya, sekarang tiap kali saya datang sini ada perubahan. Kali ini 3 kali ibadah, haleluya. Tepuk tangan dong. Ya, ini merupakan suatu pertumbuhan yang luar biasa, amin. Ya, nanti ada 4 kali ibadah, 5 kali ibadah, lalu kemudian tempat ini sudah tidak cukup, pindah lagi. Itu adalah hal yang luar biasa. Nah, saya merasa Bapak Ibu Saudara, para pelayan Tuhan, gembala di tempat ini adalah gembala yang luar biasa. Karena itu mari gereja yang bertumbuh harus maksimal dan berdampak. Tapi dimulai dari mana? Dari jemaatnya, amin. Jemaat, para pelayan, semuanya harus memaksimalkan hidupnya, harus memaksimalkan apa yang kita punya, talenta, potensi, semuanya. Karunia harus dikeluarkan. Nah, Tuhan mau seperti itu. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang nama ini tidak terkenal sebenarnya. Dan kalau kita baca dalam Alkitab mungkin cuma di-insert saja, dimasukkan sepintas saja. Hanya 1 ayat, ya kurang lebih dalam Alkitab dua kali namanya disebut. Ya. Tapi kalau kita pelajari ini hal yang luar biasa. Coba kita lihat bersama-sama Hakim-Hakim 3 ayat 31. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Kita baca sama-sama. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Sesudah siapa ini? Sesudah Ehud. Ehud adalah hakim dia di Israel yang memerintah kurang lebih 80 tahun. Wah, panjang. Lalu kemudian tiba-tiba muncul ayat ini. Hanya 1 ayat ini. 1 yang berkata sesudah Ehud bangkitlah Samgar bin
Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat lembu, tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Setelah itu tidak ada. Nanti di pasal 5, Deborah baru mention kembali namanya. Ya, bahwa pada zaman Samgar bin Anat ini tidak ada kafilah. Orang semua berjalan bukan di jalan utama. Mereka masuk cari jalan tikus. Kenapa? Karena jalur besar itu dikuasai oleh Filistin. Ya. Cuman itu. Tidak ada lagi. Sederhana, singkat, tapi bermakna jelas. Hidup ini singkat, betul kan? Atau Bapak Ibu mau hidup seperti Hairil Anwar? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada? Hidup ini singkat. Nah, dalam kesingkatan hidup ini, Mazmur berkata 70 sampai 80 tahun. Selebihnya kesusahan. Singkat. Bahkan digambarkan hidup ini bagaikan tanaman liar yang kemudian bertumbuh dan kemudian berbunga, lalu kemudian sore layu lenyap. Tidak ada lagi. Tapi di dalam kehidupan yang singkat ini, mari kita hidup secara maksimal dan berdampak. Amin. Coba katakan kiri kananmu, kamu harus hidup maksimal dan berdampak. Ini kehendak Tuhan. Amin. Ini kehendak Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia berulang-ulang kali, saya sampaikan di tempat ini. Ketika dia menghembuskan nafas hidup, itu bukan berbicara hanya kita hidup saja. Tapi Tuhan memberikan potensi dirinya. Tuhan memberikan kemampuan dirinya. Tuhan memberikan hikmat atau kesadaran. Tuhan memberikan karunia-karunia. Amin. Berarti di dalam kita, dalam saya Bapak Ibu Saudara, ini ada modal awal yang bisa kita keluarkan. Makanya ada perumpamaan, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Nilai 1 talenta itu besar, bukan kecil. Itu besar. Jadi Tuhan memberikan kepada kita talenta, potensi, itu besar. Dan itu harus dimaksimalkan, berdampak. Nah, slide berikutnya. Kita belajar dari kehidupan Samgar bin Anat. Samgar anak Anat. Siapakah Anat ini? Anat ini adalah orang Kanaan ketika itu terjadi pendudukan di tanah Kanaan. Keluarga ini tidak dibinasakan, tapi kemudian dijadikan budak. Ya, makanya Alkitab tidak mencatat secara mendetail kehidupan Samgar. Tetapi kisah kehidupan Samgar menunjukkan bahwa hidupnya maksimal dan berdampak. Walaupun dia seorang hamba, ya, tetapi dia bisa memaksimalkan kehidupannya. Dan kemudian ketika dia memaksimalkan kehidupannya, dia berdampak orang Israel hidup dalam ketenangan. Samgar bin Anat. Nah, bagaimana kehidupan Samgar bin Anat? Dia bisa memaksimalkan kehidupan atau potensi atau kemampuan yang terbatas. Slide berikutnya.
Jadi Hakim-Hakim 1 ayat 33 di situ memberikan gambaran singkat tentang kehidupan Anak ini. Ya. Nah, jadi ditinjau dari sudut keluarganya. Tidak ada artinya. Keluarganya bukan keluarga yang terpandang. Keluarganya bukan keluarga yang mempunyai kekuasaan. Keluarganya keluarga yang biasa-biasa. Keluarganya adalah keluarga budak. Tetapi Samgar tidak melihat latar belakang keluarganya. Ketika orang Filistin datang pada waktu itu, apa yang ada padanya dia pakai untuk menghalau orang Filistin. Bukan karena keluarga kita hebat. Bukan karena keluarga kita terpandang. Bukan karena keluarga kita mempunyai kedudukan. Latar belakang keluarga kita wah. Baru kemudian hidup kita bisa berdampak. Tidak. Tuhan bisa memakai kehidupan kita tanpa memandang latar belakang keluarga kita. Amin. Tuhan bisa pakai saya, Bapak Ibu Saudara, tanpa memandang latar belakang keluarga kita. Siapa kita? Alkitab hanya menyebut bahwa nama bapaknya adalah Anak. Selebihnya tidak ada. Kita tidak bisa belajar dari situ. Tetapi kemudian, siapa engkau dan latar belakang keluargamu tidak akan pernah menghalangi Tuhan untuk menjadikan hidupmu maksimal dan berdampak. Siapa saya? Siapa keluarga saya? Tidak menghalangi Tuhan untuk bekerja memakai saya untuk menyatakan kemuliaannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Saya dari keluarga perintis. Opa saya perintis jalan di daerah kami. Opa saya perintis hiburan di daerah kami. Dia membuat bioskop pada waktu itu. Tetapi kemudian orang tua saya mengalami kebangkrutan. Ya, hidup susah, sederhana. Kami bahkan tinggal di rumah kayu atap rumbia. Tahu atap rumbia? Tahu? Ya, dari pohon itu, pohon apa? Ya seperti itulah. Bak mandi kami kamar mandi kami beralaskan papan. Bak mandinya drum aspal bekas. Kamar di situ cuman ada 3 kamar. Saya, adik-adik saya, 1 kamar. Jadi ya saya bertiga, saya bersaudara 4 orang, saya bertiga. Jadi saya tidur di lantai, adik-adik saya tidur di tempat tidur bertingkat. Ya, di situ kami, kamar kecil. Ya, tidak ada air panas, yang ada air dingin. Dan airnya sangat dingin. Ya. Kami hidup, waktu itu saya kelas 3, SMP menjelang SMA, saya masuk. Saya terbatas, minder, sudah kurus, tinggi, langsing, dada rata, kacamata besar, jerawatan batu, tinggal di rumah gamaca. Nehi, kalau dilihat tidak ada masa depan. Ya. Tetapi bukan itu. Ketika kelas 3 SMP saya bertobat. Saya berkata kepada Tuhan, ini hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan bisa pakai saya, silakan Tuhan. Ini hidupku.
Dari sejak itu, dari kehidupan yang terbatas, saya tidak punya apa-apa di rumah. Orang tua saya bukan orang tua yang kaya, yang bisa membelikan alat musik, yang bisa, ya, kami belajar dari keterbatasan. Kalau saya mau belajar keyboard, saya pinjam dari om saya bawa jalan kaki. Lalu kemudian saya buat gambar, kertas, touch keyboard. Dari situ saya mulai belajar. Dari keterbatasan. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat kemauan kita. Tuhan mau melihat penyerahan kita. Tuhan mau pakai setiap kita. Bukan karena saya hebat, bukan karena kita hebat, maka Tuhan baru mau pakai kita. Tidak. Tapi ketika kita dalam keadaan yang terbatas, siapa keluarga kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan pakai setiap kita. Amin. Tuhan akan membuat kehidupan kita maksimal dan berdampak. Contohnya Samgar bin Anat. Siapa orang tuanya? Siapa hidupnya? Siapa dia? Dia hanya seorang gembala. Orang tuanya budak. Tapi Tuhan bisa pakai. Bayangkan, satu orang dengan tongkat saja bisa menghalau 600 orang Filistin. Mengalahkan 600 orang Filistin. Siapa Samgar? Dengan kekuatannya, mungkin dia hanya bisa kalahkan 10-20 orang, betul kan? Tetapi ini 600 orang. Siapa Samgar? Siapa keluarganya? Tidak ada yang backup dia. Keluarganya tidak membackup dia. Ya, kadang-kadang kita butuh backup. Oh, kalau ada orang penting yang membackup kita, kita rasanya, ya, apalagi kalau ada yang punya pangkat petinggi, wah, luar biasa, kita kayaknya hidup sebagai orang yang berkuasa. Padahal kita tidak punya apa-apa, betul kan? Ya. Tapi Samgar ketika dia berserah kepada Tuhan, Tuhan pakai dia. Tuhan pakai dia. Sehingga pada waktu dia ada, satu ayat ini bisa menyatakan bahwa lewat Samgar yang dipakai oleh Tuhan, orang Israel bisa hidup dalam damai. Amin. Bukan orang Israel Samgar. Dia bilang, mengapa Pak? Dia bisa berkata bahwa tidak ada urusanku. Tetapi ketika orang Filistin datang, dia ada yang paling depan. Mengalahkan 600 orang. Jadi bukan karena latar belakang keluarga kita. Yang kedua, Samgar itu hanya seorang gembala. Dia penggembala lembu. Sederhana. Pada waktu itu gembala itu kehidupannya sederhana. Mereka bisa hidup berpindah-pindah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian baru bisa pulang ke rumah. Mereka harus mengembalakan di tempat yang terbuka. Bahkan kadang-kadang harus melawan atau menghadapi binatang-binatang buas. Seperti Daud. Kita belajar kisah Daud kan. Ketika Daud sedang mengembalakan kambing dombanya yang hanya beberapa ekor itu kata Alkitab. Tapi ketika datang singa dan beruang, maka Daud yang menghadapinya, betul kan? Nah, begitulah keadaan Samgar. Ya. Di padang yang terbuka, hidup yang sederhana, tetapi kehidupan yang sederhana di tangan Tuhan bisa jadi maksimal. Bukan peralatannya, profesi Samgar penggembala lembu. Maka dikatakan sebuah profesi yang sederhana. Ada beberapa pendapat ketika saya mempelajari tentang Samgar ini.
Ada yang berkata bahwa Samgar ini adalah seorang tentara. Ini ada pendapat beberapa ahli. Bahkan ada seorang profesor berkata, tongkat lembu itu, tongkat penghalau lembu itu adalah nama kapal. Dia kapten kapal itu. Tapi ternyata Alkitab tidak menjelaskan demikian. Alkitab menjelaskan dia lagi mengembalakan kambing dombanya, lembunya. Dengan tongkat penghalau lembu. Tongkat penghalau lembu itu bukan tongkat yang kecil. Anak kecil susah untuk mengangkatnya. Itu tongkat yang agak besar, kemudian di ujung tongkat itu ada besi runcing di situ. Ya, ini menghalau lembu, mungkin kalau lembunya nakal dia tusuk sedikit. Sakit. Lembunya baik-baik lagi. Kalau lagi nakal, ditusuk sedikit, sakit. Ya, dipukul sedikit. Ya, kadang-kadang kita juga sebagai orang Kristen, orang percaya suka nakal-nakal, toh. Ya, Tuhan adalah gembala kita, pukul kita, tusuk kita sedikit. Sakit Tuhan. Ya, toh. Betul tidak? Benar atau betul? Kalau betul kebetulan, benar kebenaran, gitu ya. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai. Bahkan kalau tongkat yang dipegang seorang gembala kambing domba, itu ujungnya bulat. Melingkar. Untuk apa itu? Ya, jadi ujung kayak tongkat, kalau biasa Natal-Natal fragmen itu, ujungnya bulat begini. Jadi kalau ada domba yang nakal, yang suka lari-lari sana, tongkat itu langsung tap, ujungnya itu. Ke sini, tarik kembali. Jangan sampai tongkat Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Itu suatu pendisiplinan supaya kita tidak nakal. Keluar dari kawanan. Amin. Ya, kalau keluar dari kawanan hati-hati. Binatang buas itu mengintai kita. Mengintai domba-domba itu. Ketika ada yang keluar berlari sendiri, mereka sudah siap untuk menerkamnya. Tapi gembala yang baik, dia akan kejar dombanya. Dia masuk kembali. Bahkan ada kisah seorang gembala ketika dombanya nakal terus kepala batu, kakinya dia patahkan. Lalu untuk apa? Ditaruh. Ketika berjalan, karena domba ini tidak bisa berjalan, domba ini diangkat, ditaruh di pundak sang gembala. Jadi kalau datang teguran Tuhan, jangan koro-koro sama Tuhan. Belajar. Ya, toh? Nah, ketika domba itu ditaruh di bahu gembala ini, domba itu cium gembalanya, domba itu rasa bau, hirup bau badan gembalanya, yang bau begitu yang tidak mandi mungkin, ya toh. Tapi domba ini kemudian terbiasa dengan gembalanya. Akhirnya domba ini sadar, saya tidak mau lagi, saya mau dekat-dekat dengan gembala saya. Kadang-kadang ada ujian, ada masalah yang Tuhan kasih supaya kita dekat dengan Tuhan. Dengan sang gembala itu. Nah, Samgar profesinya sederhana. Tapi dia dipakai Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai saya dan saudara tanpa memandang profesi kita. Siapa kita? Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai ibu rumah tangga. Tuhan bisa pakai mereka mahasiswa-mahasiswi. Tuhan bisa pakai anak-anak sekolah, para pelajar, remaja. Bahkan kisah para rasul berkata, ketika roh Tuhan turun, teruna-teruna akan bernubuat. Betul kan? Remaja-remaja, para pemuda akan mengalami lawatan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja.
Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi dan penglihatan. Ketika kuasa Tuhan turun dalam kehidupan seseorang. Jadi profesi kita tidak menghalangi Tuhan memakai kehidupan kita. Profesi yang sederhana Tuhan bisa pakai. Apa profesi kita? Apa profesi Bapak Ibu Saudara? Saya bukan orang penting, Pak. Justru demikian. Tuhan tidak memilih orang yang merasa penting. Sekali lagi, Tuhan tidak memilih orang yang merasa penting, orang yang merasa hebat, orang yang merasa jago. Tuhan tidak pilih mereka. Tapi Tuhan mau memilih orang yang berkata, saya mau, saya bersedia. Tuhan pakai kita. Mungkin ada orang tua berkata, saya sudah tidak mampu lagi berjalan jauh. Saya sudah lemah, saya sudah sakit-sakitan. Tapi Tuhan bisa pakai. Saya ingat ada kisah revival di Inggris kalau nggak salah sana. Jadi tiap kali pertemuan begini ada satu cewek anak muda yang kayaknya tidak, hidupnya itu kayak orang terbelakang. You know, orang agak apa istilahnya? Bogo-bogo begitu. Ya, kalau dia dengar firman, bicara, tetapi Tuhan pakai cewek ini, anak muda ini, gadis ini sebagai pendoa. Bayangkan dalam beberapa tahun dia berdoa untuk supaya terjadi revival di kotanya. Melalui anak gadis ini, revival itu terjadi. Itu sekitar tahun 1930-an, 40-an. Tuhan pakai luar biasa. Siapa kita? Siapa keluarga kita? Apa profesi kita? Itu tidak menghalangi Tuhan memakai hidupmu untuk maksimal dan berdampak. Mungkin kau sebagai ibu rumah tangga, tapi ketika engkau mengatakan Tuhan, saya mau, Tuhan akan memaksimalkan potensimu. Ketika engkau ketemu ibu rumah tangga lainnya, lagi cari sayur di penjual sayur. Ya tahu, sekarang penjual sayur canggih-canggih, bawa mobil open cup, sayur di situ. Luar biasa. Ya, dulu Pak Gandeng biasa-biasa, sekarang ada mobilnya di situ. Kemudian cerita-cerita. Ternyata kalau ibu, walaupun seorang ibu rumah tangga, kalau mau Tuhan bisa pakai menjadi jawaban bagi masalah ibu-ibu rumah tangga yang lain. Ibu rumah tangga tidak ada yang amin. Jangan gosip di tempat jual sayur. Iya toh, kebanyakan ibu rumah tangga ketemu hanya gosip. Kadang-kadang bukan ibu rumah tangga, orang yang kerja di rumah itu datang, bisa gosip di situ, betul kan? Jangan gosip. Memang gosip itu enak nih. Ayo. Pembantu rumah tangga pun bisa dipakai Tuhan. Ada banyak kisah. Pembantu rumah tangga dipakai Tuhan untuk apa? Supaya keluarga tuannya bisa mengalami keselamatan. Bahkan saya mendengar kisah seorang pembantu rumah tangga. Kemudian dia bertobat.
Dia tinggal di keluarga Kristen, dia bertobat. Ternyata keluarga Kristen ini punya teman, orang bule. Selalu datang berkunjung. Ikut ibadah rukun, ibadah sel grup sama-sama. Lambat laun si bule ini tertarik sama si pembantu rumah tangga ini. Maka menikahlah mereka. Dibawa pergi. Apakah tidak mungkin ini bagi Tuhan? Mungkin. Betul kan? Amin. Siapapun profesi kita, Tuhan bisa pakai kita. Yang ketiga, Samgar bisa memaksimalkan hidupnya dan menjadi dampak. Walaupun fasilitas yang dia punya tidak menunjang. Kita kan seru. Saya mau melayani Tuhan. Tuhan, apa fasilitasnya? Kita selalu bicara fasilitas. Betul apa betul? Ya toh, gitarnya biasa. Saya biasanya pakai, tunggu dulu. Bukan gitarnya, bukan alatnya, bukan fasilitasnya. Tongkat penghalau lembu. Nah, Samgar ini berarti pedang. Arti nama Samgar ini pedang. Tapi Samgar cuma punya tongkat penghalau lembu. Dia tidak punya pedang. Karena pada waktu itu semua tidak ada tukang besi di Israel. Semuanya ditawan. Sehingga tidak ada pandai besi di Israel. Tidak ada yang namanya pedang. Tidak ada yang namanya tombak. Tidak ada yang namanya senjata. Samgar cuma punya tongkat penghalau lembu. Yang ujungnya menurut itu pakai besi runcing. Sudah begitu saja. Ada pendapat yang lain katakan ujung lembu, ujung kayu yang diruncingkan. Hanya itu. Dia tidak punya senjata. Dia tidak punya pedang walau namanya Samgar artinya pedang. Tapi dengan fasilitas yang terbatas, dengan hanya memakai tongkat penghalau lembu, Samgar menewaskan 600 orang Filistin. Apa yang ada di tanganmu? Tuhan tidak cari banyak. Daud menewaskan Goliat hanya dengan apa? Hanya dengan apa? Batu. Kayak katapel. Alih-alih. Ya, coba. Batu. Para triwira Daud. Mereka yang luar biasa. Simpson bisa mengalahkan orang Filistin hanya pakai apa? Pakai apa? Ini, geraham binatang. Dia bisa membunuh begitu banyak orang Filistin. Apa yang ada pada kita? Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Karena saya belum Tuhan. Fasilitas saya sederhana Tuhan. Saya tidak punya kendaraan Tuhan. Fasilitas saya hanya PT-PT Tuhan. Fasilitas saya hanya ojol Tuhan. Fasilitas saya hanya ini. No. Tuhan tidak cari fasilitasmu. Dengan apa yang kau punya, Tuhan bisa pakai kehidupan kita semua. Fasilitas. Bahkan ketika Elia bertemu janda di Sarfat. Janda ini berkata, saya tidak punya apa-apa. Hanya tepung sedikit
dan minyak sedikit. Betul? Sedikit saja. Tapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan memelihara kehidupan janda ini, anak ini, bahkan nabi terpelihara. Apa yang ada padamu? Apa yang ada pada kita? Jangan melayani karena fasilitas. Jangan ikut Tuhan karena fasilitas. Amin. Apa yang ada padamu? Seharusnya 1 talenta itu berharga. Dan memang benar, orang yang diberikan 1 talenta ini, dia tidak bikin apa-apa pada 1 talenta ini. Tapi apa yang dia lakukan? Dia simpan, betul kan? Dia simpan supaya nilainya tidak berkurang. Tetap demikian, karena dia tahu bahwa Tuannya akan datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Jadi dia bilang, sudah saya simpan ini, saya tidak apa-apai. Nanti kalau rugi, kan saya bahaya. Lebih baik saya simpan saja. Come on. Apakah kita seperti ini? Menyimpan potensi karunia kita. Seperti orang yang diberikan 1 talenta ini. Yang tidak mau rugi. Yang tidak mau dimarahi oleh tuannya. Ternyata dia salah. Ternyata orang yang simpan 1 talenta ini salah di mata tuannya. Walaupun dia memang tidak berkurang. Tapi apa yang mau tuannya lakukan? Akan dia lakukan. Supaya 1 talenta ini bisa dikembangkan. Amin. Apa yang ada pada kita? Apa yang ada padamu? Kemampuan apa? Fasilitas apa? Ingat di awal tadi saya katakan, saya belajar keyboard dari tidak ada apa-apa. Dari hanya kertas yang kertas folio itu yang saya tempeli gabung-gabung seperti ini. Lalu kemudian saya mulai gambar touch keyboard di situ. Lalu saya mulai belajar di situ. Oh ini akord A, ini akord B, C, D, E, F, G. Apalagi? A, B, C. Ini begini, ini. Ketika saya ke gereja, baru kemudian saya praktekkan. Atau saya pinjam keyboard Casio. Itu waktu itu keyboardnya mereknya Casio, ini omku punya ini. Saya bawa kurang lebih hampir 1 kilo saya berjalan pikul keyboard. Pulang sekolah saya langsung singgah di rumahnya ambil. Sampai di rumah saya belajar. Saya tidak punya gitar. Ya. Terbatas. Tapi apa yang kita mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Walaupun fasilitas terbatas, latar belakang keluarga, apalagi keadaan kita, profesi kita. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan dengan yang terbatas, Tuhan akan buat menjadi tak terbatas. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang mampu. Bukan apa yang tidak ada padamu. Tetapi Tuhan memakai kita dengan apa yang ada pada kita. Saya tidak sekolah. Saya tidak sarjana. Apakah Tuhan tidak bisa pakai kita? Siapa murid-murid Yesus? Nelayan. Betul kan? Ada yang berkata mereka orang bodoh. Tidak sekolah. Tapi kalau kita belajar
Orang-orang Yahudi itu harus melalui ada beberapa level tingkatan pendidikan. Usia 0 sampai 5 tahun, terus 5 sampai 12 tahun. Mungkin mereka hanya berhenti di level 12 tahun. Mereka tidak lanjut lagi karena keadaan terpaksa. Ada yang mungkin bisa lanjut menjadi rabi karena melewati pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tapi murid-murid Yesus tidak seperti itu. Mereka memang mengenyam pendidikan dasar. Tapi kemudian mereka orang yang biasa. Tapi ketika Yesus panggil mereka, mereka ikut Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Yang penting ada AC, yang penting ada kasur, yang penting ada mobil, begitu? 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 Apa yang ada pada kita. Jadi Tuhan mau supaya kita memaksimalkan kehidupan kita tanpa dipengaruhi oleh fasilitas. Dalam keterbatasanmu, andalkan Tuhan yang tak terbatas. Katakan kiri kanan, dalam keterbatasanmu, andalkan Tuhan yang tak terbatas. Amin. Apa yang ada padamu, Tuhan bisa lipat gandakan. Amin. Yang terakhir. Terakhir. Siapa Samgar? Samgar pahlawan. Samgar menjadi hakim di Israel. Bukan orang Ibrani. Bukan orang Israel. Tapi Tuhan bisa memakai Samgar. Jadi Bapak Ibu Saudara, pahlawan itu adalah orang biasa yang melakukan hal yang luar biasa. Setuju? Siapa pejuang-pejuang Indonesia kemerdekaan? Pakai apa mereka? Bambu runcing. Bisa mengusir penjajah. Saudara mungkin hanya punya bambu runcing. Saudara mungkin hanya punya hikmat. Saudara mungkin hanya punya kekuatan. Tapi Tuhan bisa pakai itu. Serahkan kepada Tuhan yang terbatas untuk menjadi tidak terbatas. Keterbatasanmu ketika engkau serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai menjadi tidak terbatas. Tuhan mau pakai orang yang biasa, bahkan dianggap bodoh oleh dunia. Untuk apa? Mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ingat, Tuhan tidak akan pakai orang yang merasa hebat. Tuhan tidak akan pakai orang yang merasa jago. Tuhan tidak akan pakai orang yang merasa luar biasa. Tapi Tuhan akan pakai orang yang biasa, tapi berserah kepada Tuhan yang luar biasa. Ayat terakhir. 1 Korintus 1 ayat 27. Mungkin jemaat ini tidak bisa dibandingkan dengan jemaat yang lain. Tapi Tuhan punya rencana bagi jemaat di tempat ini, bagi gereja ini. Amin. Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Asal kita mau. 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27 berkata begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi
apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Saya baca ayat sebelumnya. Ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja kata firman Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Halo? Saya ingat, saya terbatas, saya tidak punya kemampuan. Kelas 3 SMP saya bertobat. Baru kemudian Tuhan membuat saya bisa menggali semua potensi-potensi saya. Saya dulunya gagap. Tapi Tuhan bisa tolong saya. Tuhan bisa, yang penting mau dan bersedia. Mau untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Dan bersedia untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, ingat ketika kamu dipanggil. Bagaimana kehidupan kita ketika kita dipanggil Tuhan? Kita percaya Yesus. Oh ya, saya dulu tidak punya apa-apa. Tapi ketika saya percaya Yesus, Tuhan ubahkan hidup saya. Saya dulu tidak tahu, saya tidak tahu bernyanyi. Tapi Tuhan bisa memampukan saya. Ingat keadaan kita dulu. Sebelum dipanggil oleh Tuhan. Siapa kita? Siapa saya, siapa Bapak Ibu Saudara? Ingat. Firman Tuhan katakan. Menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ingat siapa kita. Menurut orang lain kita tidak diperhitungkan. Betul? Tidak diperhitungkan. Apa sih GBI Oikumene? Di mana dia? Di mana tempatnya? Oh, di BTP. Tidak diperhitungkan. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang tidak diperhitungkan ketika kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita tersedia bagi Tuhan, Tuhan bisa mengangkat kita. Amin. Ketika engkau ada di tempat kerjamu, engkau tidak diperhitungkan. Ketika engkau ada di mana saja dan engkau tidak diperhitungkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena ketika engkau berserah kepada Tuhan, engkau tersedia untuk Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau. Apa yang bodoh bagi dunia, itu dipilih Allah. Jadi jangan pernah kita merasa hebat. Jangan pernah kita merasa kuat. Jangan pernah kita merasa pintar. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Karena kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Nol. Tapi Tuhan bisa membawa yang nol ini. Untuk dia berdiri di depannya. 1 tambah 0. 1 dipasangi dengan 0. Jadinya berapa? 10. Daripada 0 tanpa Tuhan. Mungkin berkata, saya punya uang Tuhan. Saya punya semuanya, saya punya materi. Tanpa Tuhan, 0. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah
Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada yang tertulis. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bukan siapa saya, tapi siapa Tuhan yang ada dalam hidup saya. Amin. Bukan siapa kita, tapi tentang Dia yang ada dalam kehidupan kita. Mari maksimalkan hidupmu dan jadilah berdampak. Tuhan berkati. Kami bersyukur biar firman-Mu terus berbicara kepada kami. Samgar bin Ana Tuhan telah memberikan contoh keteladan bahwa Tuhan bisa memakai orang yang biasa menjadi luar biasa. Orang yang terbatas oleh karena Engkau tidak terbatas menjadi orang yang tidak terbatas. Orang yang biasa-biasa dengan fasilitas yang sederhana, dengan profesi yang sederhana, tapi Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan menyatakan kuasa Tuhan yang besar. Demikian juga kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami hari ini ada yang masih merasa rendah diri, merasa tidak mampu, lemah, tapi kami percaya ketika kami berserah dan tersedia bagi Tuhan, Tuhan akan pakai kehidupan kami. Roh Kudus bekerjalah dalam kehidupan kami untuk menyadarkan kami ada potensi, ada kemampuan ilahi, ada karunia yang daripadamu dalam kehidupan kami. Untuk kami keluarkan dan menjadi maksimal untuk bisa berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, teruslah bekerja di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mewakili Bu Gembala dan sidang jemaat GBI Kumene, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta HC Kopstan MTH atas kebenaran firman Tuhannya pada siang hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di tempat ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Ya, dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Apapun diri kita, apapun potensi di dalam hidup kita, profesi apapun itu, asalkan kita mau dan bersedia mengikut Tuhan, setia terhadap Tuhan, dan ingin apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberi taburan kita. Di depan Bapak Ibu Jemaat Tuhan ada amplop 1 dan 2. Untuk amplop ini, amplop 1 digunakan untuk operasional pastori, amplop 2 untuk kas gereja, dan untuk perpuluhan amplopnya ada tersedia di depan pintu pada saat kita masuk. Bagi jemaat Tuhan yang ingin rindu memberikan taburan, kita angkat sama-sama amplop yang ada di tangannya kita. Kita mau tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih atas segalanya Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan sangat menegur kami Bapa. Ajar kami untuk selalu Bapa taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Apapun hidup kami Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan akan pakai kami. Asal kami bersedia dan mau mengiring Yesus.
Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Engkau kuduskan, sucikan Bapa setiap apa yang kami persembahkan Bapa. Biarkan persembahan ini kami pakai Bapa untuk pelayanan di tempat ini. Engkau kuduskan dan Engkau sucikan setiap tangan-tangan yang menabur. Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, nanti persembahan pertama akan diberikan dari sebelah kanan, selanjutnya di tengah dan sebelah kiri. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Mari jemaat Tuhan yang sudah memberikan taburannya, saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sama-sama katakan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus. Sekali lagi katakan betapa dalamnya. Amin. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sekali lagi sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Tuhan hati. Sekali lagi katakan, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indah. Sekali lagi jemaat Tuhan, sempurnalah Kau Bapa. Amin. Kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Dipenuhi kemuliaanmu indahnya, oh Yesus. Sekali lagi katakan, hidupku dipenuhi kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kegiatan dan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada petugas multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Worship Night akan diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam bertempat di gereja.
Ibadah WBI akan diadakan pada hari Rabu pukul 6:30 malam bertempat di gereja. Pada hari Kamis akan diadakan Fusion Ground bertempat di gereja pukul 7 malam. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Ibadah raya hari Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah yang pertama dan kedua akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Rabu, WBI, mari wanita-wanitanya Tuhan, kita datang bersama-sama hari Rabu jam 6:30 untuk ibadah bersama. Bukan cuma ibu-ibu aja bisa datang, tapi anak muda, mari bergabung bersama kita beribadah. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit semuanya berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Tapi saya rindu jemaat Tuhan, boleh kasih satu sama lain untuk salaman. Selamat hari Minggu, kita akan merayakan kebaikan Tuhan. Silakan. Kebesaran-Mu Tuhan.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala hormat, kejayaan, kemasyhuran hanya ada padamu. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau lah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Sebab Engkau Allah kami. Allah yang telah menyelamatkan hidup kami. Allah yang selalu ada bagi kami. Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami datang membawa kehidupan kami. Mempersembahkan apapun yang ada pada hidup kami Tuhan. Karena semua yang ada pada kami, bahkan hidup napas kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah datang bagi kami, menegur kehidupan kami, mengajar hidup kepada kami Tuhan, meneguhkan hidup kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, mampukan kami Tuhan. Kami tahu kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa, kami manusia lemah. Tapi Roh-Mu yang Engkau taruh dalam hidup kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, yang akan memampukan kami Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman itu Engkau tanamkan dalam hati kami. Kami pakai dalam kehidupan kami. Kami menghidupi firman itu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang telah Kau utus untuk membentarakan kebenaran firman-Mu. Kembalikan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Hikmat marifat daripada hamba-Mu turun bagi hamba-Mu dimanapun melayani Engkau. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati pekerjaan hamba-Mu, berkati rumah tangganya, anak-anak dan istrinya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa. Bahkan tim pelayan-Mu pada pagi hari ini yang melayani Engkau. Engkau berkati Tuhan, apapun yang profesi bagi mereka Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan setulus hati mereka. Apapun pekerjaan mereka, apapun profesi mereka Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun Tuhan, Ibu Gembala di tempat ini, dalam masa tuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dalam usia yang lanjut, biarlah sukacita damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati hamba-Mu Tuhan. Untuk tetap bersemangat di dalam Engkau, menjadi teladan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Begitupun Bapak Gembala, Pastor Setera Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau urapi dia Tuhan, untuk membawa menggembalakan jemaat-Mu yang kepercayakan kepada-Nya Tuhan. Berikan hikmat, wahyu marifat daripada-Mu Tuhan, untuk membawa kami jemaat-Mu lebih lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati keluarganya, istri dan anaknya Tuhan. Apapun pergumulan hamba-Mu Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik baginya. Dalam pekerjaannya Tuhan, sebagai abdi negara, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kehidupan kami jemaat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Pimpin kami Tuhan, sertai kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Oleh itu Tuhan, tuntun hidup kami. Biarlah kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang akan kami lewati Tuhan, kehidupan yang berkenan kepadamu. Kehidupan kami berdampak kepada orang lain. Biarlah lewat kehidupan kami, orang-orang di sekitar kami dapat melihat bahwa sungguh berbeda orang yang hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Mungkin dalam sakit penyakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan ilahi terjadi atas kehidupan mereka. Yang susah Tuhan dihiburkan, yang mengalami Tuhan berbagai tekanan,
Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Dan kelegaan bagi mereka. Karena hanya Engkau yang berfirman Tuhan. Bagaimana Engkau yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Oleh itu Tuhan, kami sangat bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang berjanji bagi kami bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Tapi Engkau selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, bahwa orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Terima kasih Bapa, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik, Allah yang telah menjamin hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak kami Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai dewasa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan anak-anak dalam pendidikan mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berikan kepintaran kepada anak-anak kami Tuhan. Berikan roh gairah untuk belajar Tuhan. Agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Anak-anak kami belum bekerja Tuhan, Engkau berkati ke pekerjaan mereka. Pendidikan mereka Tuhan Engkau berkati. Dan dapat berhasil sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Yang membutuhkan teman hidup, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah teman hidup yang sepadan. Dan yang teman hidup yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ya anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karuniai bangsa kami dengan keamanan, ketentraman bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintahan pelosok tanah air, RT RW, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berikan kekuatan hikmat baru kepada mereka, dengan memerintah dengan takut akan Engkau, sehingga di bangsa ini ada keamanan kesejahteraan. Terima kasih Bapa di sorga, karuniai bangsa kami Tuhan, dengan takut akan Engkau. Biarlah hujan pertobatan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami umat-umat-Mu Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Pakai kami Tuhan sebagai saksi-Mu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Secara khusus kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Di mana Engkau menempatkan kami di kota ini. Ada rencanamu indah bagi kota kami, kota Makassar. Oleh itu Tuhan berkati pemerintah kota Makassar Tuhan. Biarlah kota ini menjadi kota yang sejahtera. Karena kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami sekali lagi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Agar kami aman dalam naungan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ibadah sebentar sore bahkan malam Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau ambil alih, berkarya bagi ibadah itu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, persiapkan umat-umat-Mu Tuhan yang akan datang beribadah kepadamu. Sungguh-sungguh membawa hidupnya kepadamu, dia persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, dan kami berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
segala kemuliaan, hormat bagimu di tempat yang maha tinggi. Engkau telah memberkati umat-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan Roh Kudus hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya kita akan menerimanya. Haleluya, 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 haleluya. Bersama-sama kita mau katakan kepada Tuhan, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih jemaat Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari hari ke hari tak pernah berhenti, berkat-Mu turun atas hidupku.
terima kasih pada pelayan Tuhan untuk pelayanannya pagi hari ini. Mari kita maju ke depan, kita mau satu dalam doa dulu sebelum bubar. Mari yang mengambil bagian, soundman, multimedia maju ke depan, tamborin. Ayo maju ke depan, kita doa dulu sebelum kita disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Oke, Meni yang membawa kita dalam doa. Terima kasih Yesus juga boleh. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur Bagimu segala kemuliaan, syukur, hormat dan pujian kami naikkan hanya kepadamu Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami boleh selesai untuk melayani Tuhan, boleh menyelesaikan ibadah raya pertama ini, semua dalam pertolongan Tuhan. Bapa, setiap kami yang sudah mengambil dalam pelayanan di pagi hari ini, semua kami yang terlibat dengan masing-masing bagian kami percaya Tuhan yang akan memperhitungkan segala sesuatunya. Tuhan, harapan kami, bahkan kerinduan kami Tuhan, hidup kami semakin Tuhan pakai untuk boleh memuliakan Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, biar terus kami kembangkan, kami maksimalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jika Tuhan dapati dalam pelayanan kami ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon maaf Tuhan, dan biarlah hidup kami terus Tuhan baharui setiap waktu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan pulang. Tuhan tolong sertai kami, dan biarlah di sepanjang hari ini kami terus hidup dalam perkenanannya Tuhan. Ibadah raya yang kedua dan yang ketiga juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pelayan-pelayan yang terlibat kami serahkan dalam lindungan Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya untuk pelayanannya. Mari kita foto dulu. Mari kita foto dulu sebelum pisah-pisah.
yang juga akan direkam. Jadi nggak usah pusing